Shalom, selamat malam dan selamat hari sahabat net yang diberkati Tuhan. Saat ini kami ingin mengatakan bahwa Anda semua adalah sahabat terbaik kami. Puji Tuhan, pada saat ini kami sangat berbahagia dikarenakan kami dapat bertemu kembali bersama sahabat net di kebaktian kebangunan rohani net dengan tema Yesus, Aku Membutuhkanmu pada malam terakhir. Walaupun jarak kita jauh masih terhalang dengan penyakit atau pandemi COVID-19 untuk bertemu beribadah KKR bersama, namun saya percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun saudara-saudari yang diberkati Allah untuk bersatu mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan di malam ini. Saat ini kita akan memulaikan acara KKR kita, tetapi sebelum itu mari kita mengundang Roh Kudus untuk menempati hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Kita adalah manusia yang berdosa. Dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur akan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan hanya ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pimpinanmu kepada kami. Kami bisa bertemu lagi dalam kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami memohon berkat dan pimpinanmu kepada kami, agar ibadah ini bisa berjalan dari permulaan, pertengahan, sehingga bisa berakhir dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kru yang ada di tempat ini, juga pemirsa yang ada di rumah. Kiranya hikmat Engkau berikan kepada mereka, agar mereka bisa mengerti apa yang akan disampaikan sebentar. Berkati juga pembicara yang akan membentangkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan dia hikmat dari surga, agar dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa
Shalom sahabat net yang diberkati Yesus Kristus. Saat ini kita masuk pada segmen doa. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini. Lebih khusus dalam program 100 hari berdoa. Dan praise the Lord. Puji Tuhan, oleh karena hari ini kita masuk di hari yang ke-99. Kita akan berdoa untuk semua usulan-usulan doa dari semua umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini. Bahkan usulan-usulan doa sahabat-sahabat net. Jika masih ada usulan-usulan doa, boleh dituliskan di kolom komentar. Dan kami akan tetap mendoakan semua usulan-usulan doa saudara. Dan kita yakini doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan dan kita akan berdoa. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan menyertai kami, memberkati kami, dan mempersiapkan kami untuk menerima segala berkat yang Engkau sudah siapkan bagi kami setelah kami datang berdoa selama 99 hari. Oh Bapa di sorga, pada saat yang indah ini, kami datang dan mendoakan secara khusus untuk semua program-program doa yang akan jadi fokus utama kami. Bapa di sorga, kami dipanggil untuk menyelamatkan banyak orang di sekitar kami. Yesus memberikan tugas bagi kami untuk pergi ke seluruh dunia, mengabarkan berita keselamatan kepada semua orang. Karena itu Tuhan, saat ini anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan secara live, mereka juga rindu berkomitmen untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Jadikan kami misionaris-misionaris yang boleh membawa kabar selamat kepada orang lain. Bahkan di tengah-tengah pandemik ini, kami boleh menjadi misionaris-misionaris digital, di mana kami boleh menyaksikan kebenaran lewat media-media online yang Tuhan sudah siapkan. Kami juga berdoa untuk semua hati kiranya boleh bersedia pergi ke ladang-ladang misi untuk menjalankan misi pelayanan, menjangkau mereka, membawa mereka kepada Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang yang masih menderita karena coronavirus. Biarlah Engkaulah yang nantinya akan pulihkan, biarlah kesembuhan akan menjadi bagian mereka, dan biarlah pandemik ini akan segera berakhir. Kami terus berdoa untuk sebuah klinik mobile di San Francisco yang menggunakan peralatan gereja untuk menyediakan layanan pemeriksaan gigi, mata, dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kami mohon kiranya pusat pengaruh ini boleh mempengaruhi pasien-pasien yang ada, dan mereka bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi kerohanian mereka juga boleh dipulihkan. Mereka boleh dihubungkan dengan Engkau, Yesus. Kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang menunda keputusan mereka untuk dibaptiskan. Biarlah Engkau tetapkan hati mereka. Biarlah Engkau boleh ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh jatuh cinta kepada Yesus, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup mereka hanya kepadamu, Yesus. Malam ini pun kami berdoa untuk sahabat-sahabat net yang sedang menyaksikan secara live. Kiranya pertolongan menjadi bagian mereka. Bila mereka terdampak dengan COVID-19, biarlah Engkau juga akan bersama-sama dengan mereka. Berikan kekuatan iman bagi mereka, bahkan berikan kecukupan bagi mereka bila mereka sudah tidak memiliki pekerjaan. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang sudah terjangkit dan dinyatakan positif. Pertolongan menjadi bagian mereka, dan pemulihan dan kesembuhan akan menjadi bagian mereka. Bapa di sorga, kami tahu bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat net, yang sedang bergumul. Apakah menggumuli masalah keluarga ataupun masalah-masalah pribadi. Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan selesaikan semua pergumulan mereka. Engkau jugalah yang nantinya akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup mereka, sehingga mereka akan terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menuntun kami dan memberkati kami, dan biarlah Engkau akan dengarkan dan jawab semua seru doa kami, karena kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya sahabat net diberkati Tuhan, dan kita akan terus kuat dalam Tuhan. Dan jangan lupa, besok adalah hari yang terakhir untuk program 100 hari berdoa.
Selamat malam sahabat net dan pemirsa dimanapun Anda berada. Segmen sahabat kali ini kami mau memberikan tantangan berupa pertanyaan kepada sahabat-sahabat tamu kami. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu menjaga tubuh kita tetap sehat? Simak penjelasan di segmen firman Tuhan, Yesus, aku membutuhkanmu. Jawaban saudara bisa ditulis di kolom komentar atau di nomor WA di bawah ini dengan format nama saudara, umur saudara, nomor telepon saudara, aktif berjemaat di mana, dan jawaban saudara. Bagi sahabat tamu net yang menjawab dengan format yang benar, kami akan kirimkan hadiah kepada Anda. Sekali lagi kami dari panitia mau mengucapkan, Anda adalah sahabat terbaik kami. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di kebaktian kebangunan rohani. Yesus, aku membutuhkanmu. Malam yang kelima. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba akan membawakan pekabaran lewat KKR Net. Kiranya Tuhan kirimkan hikmat akabul dari surga, agar hamba boleh dapat menyampaikan ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami boleh mengerti dan dapat memberikan manfaat bagi hamba dan bagi pemirsa yang akan mendengarkan pekabaran saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Apakah saudara ingin hidup sehat, bahagia dan kudus? Apakah kebahagiaan merupakan perkara tubuh atau pikiran? Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mengapa kita harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat? Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saat ini kita datang pada bahasan tentang makanan, pada makanan kelas pertama. Apakah makanan kelas pertama itu? Dalam Kejadian 1 ayat 29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Setelah manusia berdosa, Tuhan tambahkan makanan kelas 2. Apakah makanan kelas kedua itu? Dalam Kejadian 3 ayat 18 berkata, semak duri dan rumput dauri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Setelah air bah, sudah tidak ada lagi tumbuhan. Kemudian Tuhan tambahkan makanan kelas ketiga. Apakah makanan kelas ketiga itu? Dalam Imamat 11 ayat 2 dan 3 berkata, inilah binatang-binatang yang kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselap panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Seperti kambing, domba, dan sapi. Setelah air bah, Tuhan izinkan makan binatang. Tapi ada kriterianya, bukan asal makan. Binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi, yaitu setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya berselap panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dalam Imamat 11 ayat 4 berkata, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Contoh, unta. Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Dalam Imamat 11 ayat 5 dan 6 juga berkata, juga pelanduk
karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah ia bagimu. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Terdapat di dalam Imamat 11 ayat 8. Bagaimana dengan yang ada dalam air? Imamat 11 berkata, inilah yang kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ayat 10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Ayat 11, sesungguhnya haruslah semuanya itu kekejian bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Ayat yang ke-12, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kekejian bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersisik dan bersirip, sisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Dalam Imamat 11 ayat 10 berkata, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisip di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di air, semuanya itu kekejian bagimu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana dengan air? Air adalah minuman yang terbaik, tetapi manusia merubahnya sehingga rasanya berasa, berbau, dan berwarna. Tubuh tidak membutuhkan alkohol, minuman soda, kopi, teh, dan sebagainya. Bagaimana dengan alkohol? Alkohol memang merupakan masalah nasional yang mengkhawatirkan. Mengapa? Pertama, 80% dari tindakan kriminal berhubungan dengan alkohol. Kedua, 50% dari kehamilan remaja berhubungan dengan alkohol. Ketiga, 2/3 dari semua usaha membunuh diri berhubungan dengan alkohol. Keempat, 2/3 dari penganiayaan keluarga berhubungan dengan alkohol. Dalam Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terurung-huyung karenanya. Dan pada akhirnya saudaraku, apa yang kita makan dan minum, itu semua mempengaruhi fisik, mental, sosial, dan kerohanian kita. Jadi sahabat net, kesimpulan dari pembahasan ini adalah, pertama, makanlah makanan dan minuman yang menyehatkan dan yang berkenan kepada Allah, karena tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Kedua, binatang yang berkaki 4 yang boleh kita makan adalah yang memamah biak dan berkuku belah. Tidak ada salah satu ataupun kedua-duanya. Haram itu bagimu dan bagiku. Ketiga, ikan. Ikan yang hidup di air yang boleh kita makan adalah yang bersirip dan bersisik. Tidak ada salah satu, tidak ada keduanya. Haram itu bagimu dan bagiku. Keempat, air yang baik tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Juga warnanya harus bening. Jadi sebagai ayat yang terakhir, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Allah di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang telah kami sampaikan dan telah kami terima bersama. Biarlah hamba dan pemirsa yang menerima akan pekabaran ini boleh dapat praktekkan dalam kehidupan setiap hari, terlebih boleh memelihara akan kesehatan tubuh kami dengan memakan dan minum makanan minuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Biarlah ini boleh bermanfaat bagi semua dan boleh menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih dan Allah memberkati kita semua. Terima kasih untuk sahabat net yang masih setia menyaksikan KKR Net. Yesus, aku membutuhkanmu. Biarlah kita dapat menjadi terang dan menjadi saluran berkat kepada sesama kita. Kami mengundang kembali sahabat net agar dapat hadir kembali di acara penutupan KKR pada besok hari jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk sahabat net agar dapat mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. May God bless you and see you tomorrow.